Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Master FM Fisika Matematika. Jadi pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mengerjakan beberapa contoh soal matematika penalaran. Nah, biasanya contoh soal kayak gini tuh keluarnya di tes kayak CPNS gitu. Kemudian BUMN atau sekolah kedinasan lainnya. Oke, jadi di sini nanti kita akan mencoba mengerjakan beberapa contoh soal yang akan kita bagi ke beberapa bagian video. Oke, jadi kita langsung aja coba ngerjain yang pertama, nomor 1. Oke, 7 tahun yang lalu umur ayah sama dengan 6 kali umur Budi. 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur ayah sama dengan 5 kali umur Budi ditambah 9 tahun. Berapakah umur ayah sekarang? Oke, jadi yang pertama kita misalkan dulu. Misalkan ayah ini sebagai A, kemudian Budi kita misalkan sebagai B. Nah, langkah selanjutnya kita baca kalimat pernyataan pertama. 7 tahun yang lalu umur ayah sama dengan 6 kali umur Budi. Nah, berarti ini kita seandainya atau kita berandai-andai kita kembali ke masa lalu, kembali ke 7 tahun yang lalu. Maka umur ayah dikurangi dengan 7 ini sama dengan 6 kali umur Budi. Nah, logikanya gini, kalau kita kembali ke masa lalu, jika umur ayahnya dikurangi 7, maka umur Budi ini juga nanti akan harus dikurangi dengan 7 juga, gitu ya. Jadi nggak mungkin umur ayahnya berkurang, sedangkan umur Budinya tetap, nggak mungkin ya. Berarti A-7 sama dengan 6, buka kurung, B-7, kayak gini dulu pertama. Nah, ini kita selesaikan dulu ya, ini dikali aljabar ke dalam kayak gini. Nanti yang A dan B ini nanti kita jadikan satu ruas di kiri aja untuk mempermudah perhitungannya. Jadi A-7 sama dengan 6B-42. Kemudian 6B nya kita pindah ke kiri, A-6B sama dengan minus 42 plus 7. A-6B sama dengan min 35. Oke, jadi ini adalah pernyataan pertama atau persamaan pertama. Sekarang yang kalimat pernyataan kedua. 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur ayah sama dengan 5 kali umur Budi ditambah 9 tahun. Nah, ini konsepnya sama ya. Jadi tipsnya untuk tipe soal yang kayak gini itu, jika ada penambahan atau pengurangan umur, maka di kanan dan kirinya, jadi dua-duanya itu ditambah dan dikurangi. Jadi bukan salah satunya aja. Nah, tipsnya kayak gitu. Berarti yang kalimat kedua ini adalah 4 tahun yang akan datang. Berarti kita ke masa depan ya ini. A plus 4. Nah, 2 kali umur ayah. Berarti umur ayahnya nanti kita kalikan dengan 2. Kayak gini. Sama dengan 5 kali umur Budi. Nah, pokoknya ada kata-kata kali. Itu berarti angkanya itu, angka yang di depan kali itu kita taruh depan gini. Nah, jangan lupa, kalau A-nya di plus 4, B-nya juga di plus 4. Nah, kemudian Budi ditambah dengan 9 tahun. Maka ini nanti kita tambahkan dengan 9, kayak gini. Oke, kita selesaikan lagi. 2A plus 8 sama dengan 5B plus 20 plus 9. Nah, ini A dan B-nya kita jadikan satu lagi ya. Berarti 2A min 5B sama dengan 29 min 8. 2A min 5B sama dengan 21. Nah, ini persamaan 2. Oke, sekarang langkah yang ketiga, substitusi persamaan 1 dan 2. Berarti A min 6B sama dengan minus 35, kemudian 2A min 5B sama dengan 21. Oke, nah di sini kita mau eliminasi yang A-nya ya, berarti yang atas kita kalikan 2. Yang bawah kali 1. Berarti 2A min 12B. Semuanya dikalikan 2 ya. Sama dengan min 70. Sama dengan bawahnya tetap ya, karena dikali 1. Min 5B sama dengan 21. Nah, sekarang kita kurangkan. Nah, 2A min 2A berarti habis ya. Nah, ini hati-hati. Min 12B. Nah, ini ada min lagi nih. Min ketemu min 5B. Min 5B sama dengan min 70 min 21.
Nah, min 12B plus ya, kalau min ketemu min jadinya plus 5B sama dengan min 91. Min 12 plus 5 itu jadinya minus 7B sama dengan min 91. Nah, karena sama-sama min, minnya kita coret aja. Coret-coret, B-nya sama dengan 91 per 7. Ini hasilnya adalah 13. Maka umur Budi sekarang itu 13 tahun. Nah, sekarang langkah keempat, masukkan nilai B, subs nilai B ke salah satu persamaan. Nah, kita ambil contoh yang persamaan satu ya. A min 6B sama dengan min 35. A min 6, nah nilai B nya dimasukin 13 sama dengan 30 min 35. Negatif 35 ya ini. A minus 13 kali 6 itu 78 sama dengan minus 35. Nah, oke, kita tarik bawah dikit. Nah, berarti A-nya sama dengan minus 35 plus 78. Atau A-nya sama dengan 78 dikurangi 35. A-nya sama dengan 43. Berarti umur A ya sekarang adalah 43 tahun. Nah, ini. Oke. Jadi untuk yang nomor ini, nomor pertama kita ketemu jawabannya umur ayah adalah 43 tahun. Yang B ya. Oke. Silakan kalau ada yang masih belum jelas, nanti silakan langsung komen aja di bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Adi berangkat ke Surabaya kota pukul 7.15. Jarak rumah Adi ke Surabaya adalah 40 km. Kecepatan mobil yang dikendarai oleh Adi ke Surabaya adalah 80 km per jam. Jam berapa Adi sampai Surabaya kota? Nah, jadi tipe soal yang kayak gini ini ada hubungannya dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Jadi kalau di fisika itu ada hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu. Jadi ada S, V, dan T. Yang pertama, S ini adalah jarak. Nah, jarak itu satuan SI-nya atau satuan internasionalnya adalah meter ya. Jadi bukan kilometer ya, meter. Kemudian V itu velocity atau kecepatan. Satuan SI-nya itu harusnya M per S atau meter per detik atau meter per second. Nah, sebenarnya juga nggak apa-apa pakai km per jam ya. Tergantung pilihan soal dan jawabannya. Tapi harusnya satuan SI-nya adalah M per S. Kemudian T adalah waktu. Nah, waktu itu satuan SI-nya adalah second. Nah, kemudian di soal yang ditanyakan jam berapa total ya. Jadi total lama perjalanan itu dari awal sampai dia nyampe. Nanti dia nyampe itu di jam berapa gitu ya. Berarti pertanyaannya adalah waktu total. Nah, untuk mencari waktu total, ini saya singkat WT aja ya. WT, waktu total berarti waktu pertama sebelum dia berjalan ya, sebelum dia berangkat, itu kan berarti yang 7.15 ini ya. Ini adalah sebagai T1-nya. Berarti nanti T1 ditambahkan dengan T2. Nah, T2-nya ini gimana? Nah, T2 ini adalah waktu ketika dia mobil itu ya. Jadi si Adi ini sudah berkendara dengan kecepatan 80 km per jam. Gitu. Nah, sekarang gini, kita tulis dulu aja yang diketahui ya. Berarti T1-nya sama dengan 07.15. Jadi ini waktu sebelum dia berangkat. Kemudian jarak rumah Adi ke Surabaya 40 km. Jarak itu apa? Jarak itu adalah S 40 km. Kecepatan mobilnya adalah 80. Berarti V-nya sama dengan 80 km per jam. Nah, oke, udah ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita adalah cari T2 berarti. Berarti cari T2. Jadi T2 itu lamanya waktu yang dibutuhkan ketika mobilnya itu bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Kayak gitu. Berarti ya kita pakai rumus yang ini ya. Rumus SVT ini adalah rumusnya. S sama dengan V dikalikan dengan T. Jadi jarak itu adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, S sama dengan V dikali T. Nah, di sini T2 ya. T2 sama dengan, berarti S dibagi dengan V. Berarti T2-nya sama dengan S-nya kita masukin 40 ya.
V-nya 80. Ini nolnya kita coret aja. Nah, 4/8 itu sama kayak 1/2 ya kalau diserangkain. Jadi dibagi 4 semua atas bawah. Nah, setengah itu sama dengan 0,5 ya. 0,5. Nah, di sini satunya kita masih pakai jam ya. Masih 0,5 jam. T2 sama dengan 0,5 jam. Nah, ini kalau dijadikan menit berarti kan setengah jam itu kan berarti 30 menit. Nah, berarti kita untuk mencari waktu totalnya tadi ya T1 plus T2. Nah, sekarang kita masukin T1-nya 07.45. 07.15 ya. 15 plus T2-nya 30 menit. Nah, berarti 07.15 plus 30. 5407. Berarti waktu totalnya atau ketika dia sampai di Surabaya jam 07.45. Yang A ya berarti jawabannya. Oke. Nih. Kita lanjut ke nomor 3. Umur Roni 4 tahun lebih muda daripada umur Elsa. Bila jumlah umur keduanya 34 tahun, maka umur Elsa saat ini adalah... Oke, pertama kita misalkan dulu ya ini. Roni kita misalkan sebagai R, kemudian Elsa sebagai E. Kemudian kalimat yang pertama, umur Roni 4 tahun lebih muda daripada umur Elsa. Berarti R sama dengan, jadi Roni sama dengan umur Elsa dikurangi dengan 4. Ya, jadi R sama dengan E min 4. Bila jumlah umur keduanya 34 tahun, berarti umur Roni ditambah dengan umur Elsa itu sama dengan 34. Maka umur Elsa saat ini adalah, berarti menanyakan umur Elsa. Nah, ini gampang ya. Jadi kita pakai yang ini, yang bersamaan kedua, Roni plus Elsa sama dengan 34. Nah, kemudian R-nya ini tinggal kita substitusi aja nilainya E-4 ini. Jadi E-4 plus E sama dengan 34. Nah, ini E plus E berarti 2E min 4 sama dengan 34. Oke, berarti 2E sama dengan 34. Nah, min 4 nya kita pindah ke ruas kanan jadi plus 4. Nah, berarti 2E sama dengan 38. E nya sama dengan 38 dibagi dengan 2 sama dengan 19 tahun. Oke ya, gampang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Oke, nomor 4. Jika A sama dengan B per 2 plus 5 dan B sama dengan 4C, maka C dinyatakan dalam A adalah... Oke, jadi ini maksud pertanyaannya adalah nanti hasilnya itu harus dalam bentuk C sama dengan. Nah, kayak gini. Ya, jadi hasilnya nanti harus dalam bentuk C sama dengan. Oke, sekarang kita tulis dulu persamaannya. A sama dengan B per 2 ditambah dengan 5, kemudian B nya sama dengan 4C. Nah, berarti B ini nanti kita ganti dengan 4C gini aja berarti. Berarti A sama dengan 4C dibagi 2 plus 5 ini. Kemudian A sama dengan, nah ini kan 5 nya ini kan nggak ada penyebutnya ya, jadi kita bisa ngasih per 1 gini aja. Jadi kalau penyebutnya nggak sama itu nggak bisa langsung dijumlah. Jadi solusinya adalah kita samakan dulu penyebutnya dengan dibagi 2. 2 dibagi 2 dikali 4C, berarti tetap ya 2 bagi 2 1 kali 4C tetap 4C. Terus 2 dibagi 1 2 dikali dengan 5 berarti 10. Berarti A sama dengan 4C plus 10 kali 2. A sama dengan 4C plus 10 per 2. Nah, nanti ini baru bisa dikali silang kayak gini. Berarti 2A sama dengan 4C plus 10. Nah, kita kan butuhnya C sama dengan ya. Berarti 10-nya ini kita pindah nanti. Berarti 2A min 10 sama dengan 4C. Ini terus lanjut. Berarti C sama dengan, nah, berarti 2A min 10. Nah, karena 4C-nya ini dalam bentuk perkalian, kalau dia pindah ruas berarti nanti jadinya dibagi. Ini. Ya udah, ini jawabannya 2A min 10 per 4. Nah, kalau nggak ada, kita bisa sederhanakan lagi. Jadi, masing-masing dibagi dengan 2.
2A dibagi 2 berarti A. Min 10 dibagi 2 berarti min 5. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, ini jawabannya. C sama dengan A min 5 per 2. Nah, jawabannya yang C ya. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Uang Anto ditambah setengah uang Pona adalah 50. Jika uang Anto semula 40, berapakah jumlah uang keduanya? Oke, ini pertama kita misalkan seperti biasa ya. Oke, uang Anto ditambah setengah uang Pona adalah 50. Berarti A ditambah setengah B sama dengan 50. Jika uang Anto semula 40, berarti nilai A nya sama dengan 40. Berapakah jumlah uang keduanya? Yang ditanyakan berarti uang A ditambah dengan B, jadi uangnya Anto plus Pona. Nah, ini gampang ya, jadi kayak tadi caranya, nilai A nya ini langsung dimasukkan ke persamaan 1. Berarti 40 ditambah setengah B sama dengan 50. Nah, ini caranya kayak tadi juga, disamain penyebutnya dulu. Berarti 2 bagi 1 dikali 40, berarti 80 ditambah 2 bagi 2, 1 kali B, berarti tetap B atau 1B sama dengan B aja. Sama dengan 50. Nah, kalau kayak gini baru bisa dikalikan silang. 80 plus B sama dengan 50 kali 2 itu 100 ya. Jadi B nya sama dengan 100 min 80 sama dengan 20. Nah, sekarang A nya kan udah ketemu ya tadi. A nya kan udah di soal ada ya ini. Jadi A plus B sama dengan 40 plus 20 sama dengan 60. Berarti jawabannya yang E. Oke, jadi di video matematika penerapan part 1 ini kita ngerjainnya masing-masing 5 soal aja ya, biar durasinya nggak terlalu panjang. Terus nanti untuk yang nomor-nomor selanjutnya ini sampai nomor 20-an lebih mungkin ya, ini kita lanjutkan di part 2 dan part-part selanjutnya. Oke, mungkin segini aja di video pembuka kali ini. Silakan yang belum jelas silakan komen dan tanya, silakan, nggak usah malu-malu. Dan jangan lupa di like videonya dan jangan lupa di subscribe juga. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.